Tidak beruntungan dia inilah yang justru jadi pemicu yang bikin dia jadi seorang jenius. Like Leonardo da Vinci, whose genius is just so incredible. Makanya pas kita natap matanya Mona Lisa, itu tuh bakal munculin kesan kalau Mona Lisa tuh lagi... Udah lama ya kita nggak bahas tokoh-tokoh dunia. Tapi kali ini gue nggak mau bahas pemimpin legendaris atau penguasa problematik lagi ya. Kali ini gue mau bahas sosok seniman sekaligus ilmuwan yang sering disebut sebagai salah satu orang paling jenius yang pernah ada. Ada yang tahu siapa? Iya, Leonardo da Vinci. Salah satu seniman paling terkenal dan berpengaruh dengan karya fenomenalnya, Mona Lisa. Dan ternyata selain Mona Lisa, Leonardo da Vinci juga tuh ternyata punya banyak karya lain yang nggak kalah spektakuler loh. Bahkan nih, nggak cuma berpengaruh di bidang seni rupa, karya-karya da Vinci ini tuh punya banyak pengaruh buat perkembangan sains modern loh. Tapi emang sejenius apa sih Leonardo da Vinci ini? Dan kira-kira apa ya alasan yang ngebikin dia bisa jadi sejenius itu? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas seberapa jenius Leonardo da Vinci sebenarnya di Learning by Googling. Ya, kalau kita ngomongin alasan kenapa Leonardo da Vinci itu bisa jadi sosok yang super jenius, salah satu faktor yang ngedorong dia jadi jenius tuh ternyata karena faktor ketidakberuntungannya loh. Hah? Jadi Da Vinci itu lahir di tanggal 15 April 1452 di desa Ancioni, desa di dekat kota Vinci, Tuscany, Itali. Nah, nama Da Vinci yang melekat ke dia tuh itu tuh bukan nama marga ya, bukan nama keluarga. Da Vinci tuh kalau diartiin tuh jadinya dari Vinci. Jadi arti nama Leonardo da Vinci tuh ya Leonardo dari kota Vinci. Nah, kenapa tadi gue bilang kalau dia tuh dilahirkan dengan kondisi yang nggak beruntung? Soalnya Leonardo ini tuh lahir dari hubungan gelap orang tuanya, bokapnya, Ser Piero da Vinci. Notaris dan ahli hukum terkenal di Firenze. Bokapnya itu ngejalin hubungan gelap sama wanita desa bernama Caterino di Meo Lippi. Sampai kemudian Caterina mengandung dan lahir deh Leonardo. Nah, buat kehidupan masa kecilnya Leonardo tuh itu nggak banyak tercatat ya. Tapi kemungkinan setelah sempat diasuh sama ibu kandungnya, dia kemudian diasuh lagi sama kakek dari bokapnya. Sampai Leonardo umur 12 tahun. The North Apennines, Italy. Here, in the mountains just outside Florence, a young Leonardo da Vinci spent much of his time examining the mysteries of nature. Nah, di umur 12 tahun, Leonardo mulai nih diajak bokapnya ke Firenze. Dan bisa dibilang dari sinilah kejeniusan seorang Leonardo da Vinci jadi terungkap ke dunia. Padahal waktu itu, status dia yang anak hubungan gelap tuh ngebikin dia jadi nggak bisa masuk sekolah Latin formal loh. Dia cuma bisa mengenyam pendidikan abakus, kayak sekolah buat anak-anak pedagang gitu, buat belajar matematika dasar doang, khususnya buat keperluan dagang. Nah, karena dia nggak dapat pendidikan formal, Leonardo jadi nggak bisa bahasa Latin deh, yang padahal waktu itu jadi simbol sosial. Ya soalnya semua materi pelajaran yang dibawain di sekolah tuh kan pakainya bahasa Latin kan. Terus sama Leonardo juga tuh dia tuh punya kebiasaan unik. Kebiasaan nulis tulisan cermin. Maksudnya gimana? Nih, jadi kalau kita nulis huruf Latin, huruf alfabet, itu kan kita umumnya kan nulisnya kan dari kiri ke kanan kan? Nah, kalau Leonardo tuh enggak. Dia tuh nulisnya tuh dari kanan ke kiri. Plus dia juga nulis hurufnya tuh kebalik. Kayak misalnya huruf L, itu dia nulisnya tuh jadi kayak gini. Jadi garis horizontalnya tuh bukannya di kanan, tapi di kiri. Jadi kalau kita pengen baca secara normal, ya itu kita harus bacanya tuh pakai cermin. Makanya disebutnya tulisan cermin. Nah, banyak ahli yang berpendapat kalau kebiasaan Leonardo nulis kebalik gitu tuh, itu tuh karena dia kidal. Ya, zaman dulu kan orang kan kalau nulis kan pakai pena bulu gitu ya. Dan tiap abis nulis beberapa karakter, itu harus direfill dulu tuh, harus dicelupin dulu ke tintanya. Nah, menurut Leonardo, buat orang yang kidal, biar tintanya nggak bleber dan keluarnya optimal, nulis dari kanan ke kiri tuh itu lebih efektif. Dan gara-gara ini awalnya Leonardo tuh sampai dicemooh banyak orang loh. Cuma gara-gara cara nulis doang dia banyak dihina orang. Dibilang nggak berpendidikan lah, bodoh lah, aneh lah. Ya, buat standar orang-orang waktu itu kan emang anomali banget kan Leonardo nih kan. Belum lagi status bapaknya yang bisa dibilang terpandang kan. Anaknya malah punya kelakuan aneh gitu. Ya makin-makin lah dia dibully. Tapi hebatnya ngedenger hinaan-hinaan ini, Leonardo da Vinci tuh dia nggak marah loh. Malah dia nganggep kalau orang-orang yang ngetawain dia yang sebenarnya bodoh. Leonardo bilang, walaupun aku tidak bisa mengutip para ahli seperti yang mereka lakukan, tapi aku bergantung pada sesuatu yang jauh lebih bermakna.
pengalaman. Iya, jadi walaupun dia tuh nggak bisa dapat sekolah formal, terus cara nulisnya aneh, sama sering dihina juga, tapi semua itu tuh malah jadi jembatan yang bikin Leonardo jadi seorang jenius. Soalnya karena nggak pernah dituntut masuk sekolah formal, akhirnya dia jadi banyak ngelakuin observasi dan eksplorasi pribadi. Apalagi dari kecil Leonardo kan emang dikenal punya rasa penasaran yang tinggi kan. Apa-apa dia ulik sendiri, nggak pernah terpaku sama buku-buku pelajaran di sekolah. Nah terus kalau menurut Walter Isaacson, penulis biografi Leonardo da Vinci, dia bilang kalau misalnya Leonardo adalah anak dari hubungan yang sah, terus dia dapat pendidikan formal, dia yakin Leonardo nggak akan pernah bisa jadi legenda dunia. Kalau kejadiannya gitu, Leonardo tuh kemungkinan besar tuh bakal nerusin kerjaan bapaknya jadi notaris, yang sebenarnya itu tuh nggak cocok sama otak kreatif dan serba keponya dia. Nah makanya tuh tadi gue bilang, ketidakberuntungan dia inilah yang justru jadi pemicu yang bikin dia jadi seorang jenius. Jadi ya mungkin buat yang lagi ngerasa tidak beruntung nih, semoga jadi motivasi nih ya. Amin, 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 amin. This is a young man who's pretty much left on his own in some ways for up to 19 years, traveling around the countryside. He was looking at rocks, he was studying birds, he was looking at the flow of water, he was studying mountains. Oke, sekarang kita bahas perjalanan karirnya Doi nih. Bisa dibilang karir profesional Leonardo da Vinci sebagai seniman dan inovator tuh itu dimulai waktu dia magang di bengkel seninya Andrea del Verrocchio, maestro kenalan bokapnya. Jadi awalnya Master Andrea ini nih klien bokapnya Da Vinci. Nah karena bokapnya nih ngeliat Da Vinci ini tertarik banget sama seni rupa, akhirnya waktu dia umur 14 tahun, Leonardo da Vinci dititipin sama bapaknya ke Andrea del Verrocchio. Belajar banyak tuh Leonardo tuh di situ tuh. Mulai dari ngelukis, mematung, ngedesain perhiasan, sampai ilmu-ilmu teknik. Belajar terus sampai suatu saat Leonardo ditantang buat ikut ngelukis di satu kanvas yang sama kayak masternya. Jadi ceritanya waktu itu Andrea del Verrocchio tuh lagi ngerjain lukisan The Baptism of Christ. Nah di sebelah kiri lukisannya tuh niatnya tuh Verrocchio tuh pengen ngegambar dua sosok malaikat. Dan disitulah dia nantangin Da Vinci. Dia bilang, "Nah, gimana kalau kita collab nah? Masing-masing dari kita ngegambar satu sosok malaikat. Nanti kita review bersama." Diokein tuh di situ tuh challenge-nya tuh sama Leonardo tuh. Singkat cerita, setelah guru murid ini collab, Andrea del Verrocchio dibikin kagum sama hasil karya muridnya. Dari sisi teknik, Da Vinci tuh ternyata nyempurnain teknik lukisan yang diajarin sama masternya. Dia bisa bikin lukisan yang lebih dinamis, lebih realistis, dan lebih kerasa emosinya. Dan gilanya nih, gara-gara ini dipercaya sejak saat itu, Andrea del Verrocchio langsung pensiun jadi pelukis. Karena dia ngerasa udah kalah telak sama muridnya sendiri. Dia pensiun jadi pelukis, kemudian dia lebih fokus jadi pematung. Dan terus gak lama dari situ, Da Vinci jadi ngebuka bengkel seninya sendiri. Ya ini edan sih, sekali ngelukis loh langsung bikin gurunya pensiun loh. Nah ini mungkin sampai sini lu penasaran nih, emang apa sih yang bikin Da Vinci seberbakat itu sampai bisa ngalahin masternya loh? Padahal dia tuh nggak pernah diajarin sama orang lain loh, dan masternya juga bisa dibilang adalah salah satu yang paling jago di sana. Apalagi Firenze sendiri kan terkenal sebagai tempatnya seniman besar kan? Nah kok bisa-bisanya dikalahin sama Leonardo da Vinci? Kok bisa-bisanya dikalahin sama muridnya sendiri? Dan ternyata rahasianya adalah karena kebiasaan Leonardo da Vinci buat ngobservasi sesuatu secara dalam dan selalu nyatet semuanya. Iya, jadi waktu dia mau bikin karya seni, itu Da Vinci tuh bakal ngeriset dulu, bakal nyari tahu dulu. Misalnya dia pengen ngelukis pohon yang ketiup angin. Nah, itu dia bakal duduk lama dulu tuh ngamatin pohon tuh. Dilihat gimana bentuk pohon waktu diem, gimana bentuknya waktu kena angin, kenapa daun yang ketiup angin tuh nggak langsung jatuh tapi terbang dulu. Bahkan dia tuh bakal ngamatin fenomena fisika di balik gerakan pohon. Pokoknya ya tiap detailnya tuh diamatin. Dan ini bisa begini soalnya kalau menurut Da Vinci yang namanya seni sama sains tuh itu nggak bisa dipisahin. Makanya kalau menurut dia yang namanya seniman tuh itu harus paham sains kayak anatomi, perspektif, studi cahaya, sampai bayangan buat bikin karya yang sempurna. Terus sebaliknya dia juga ngelihat kalau tanpa seni, sains tuh bakal hampa loh. Ya soalnya lewat seni kan dia jadi bisa menampilkan konsep sains secara lebih realistis ya. Nggak cuma teori doang, nggak cuma tulisan doang, tapi ada visual
visualisasinya juga. Dan karena itulah makanya Da Vinci tuh dari dulu tuh suka banget nyatet di buku catatan pribadinya. Dan gilanya menurut beberapa sumber, kalau disatuin, itu catatan Da Vinci tuh diperkirakan bisa jadi buku setebal lebih dari 20.000 halaman loh. Dan isi buku catatannya tuh macem-macem ya. Mulai dari daftar belanja, hasil observasi pribadi, sampai desain-desain unik dan gila yang pernah dia ciptain. Semuanya ada tuh di situ tuh. Leonardo da Vinci wrote all of his observations in these notebooks, and his ability to diagram things and just think things through was the best. 500 years later, we have the actual notebooks. Nah, setelah belasan tahun tinggal di Firenze, waktu dia umur 30 tahun, Da Vinci mutusin buat ngadu nasib ke Milan. Buat nyari tantangan baru. Ini gue bilang tantangan baru soalnya dia tuh ngelamar kerjanya tuh bukan sebagai pelukis, tapi sebagai insinyur militer. Nyambung banget tuh. Dan gak main-main, proposal lamaran dia ini tuh langsung dia kirim ke Duke of Milan loh. Langsung dia kirim ke Ludovico Sforza. Dan pas dicek sama Duke of Milan, pas dicek sama Sforza, dia tuh kaget ngeliat proposal dari Da Vinci ini. Soalnya bisa dibilang proposalnya tuh sangat melampaui zaman. Ya gimana nggak melampaui zaman? Nih, beberapa ide yang diajuin tuh misalnya tuh kayak desain jembatan portable. Terus ada desain meriam, terus berbagai metode teknis pengembangan kota, sampai bikin kendaraan lapis baja yang punya banyak meriam. Atau berarti ini nih konsep awal tank. Ini kan gila ya, padahal masih abad ke-15 loh itu loh. Apalagi terus kalau kita googling, tank pertama yang beneran berhasil dibikin sama manusia tuh itu baru beneran dibikinnya tuh tahun 1915 loh. Nah, Da Vinci, dia udah ngide itu dari 400 tahun sebelumnya. Nah, proposal ini jelas menarik lah buat Ludovico Sforza. Apalagi waktu itu Milan kan lagi perang sama Venezia kan. Dan bener aja, keberadaan Da Vinci di kubu Milan tuh bener-bener ngasih dampak yang signifikan loh. Dan setelah kekuasaan Ludovico Sforza runtuh, Da Vinci kerja di bawah naungan Cesare Borgia, penguasa Italia sekaligus anak dari Paus Alexander XI. Nah, di masa itu Da Vinci berhasil ngebikin peta yang jauh lebih akurat dengan teknik geometri yang dia pelajarin buat metain kota Imola yang waktu itu jadi basis pertahanannya Borgia. Oh iya, buat yang mungkin belum tahu bedanya nih, jadi di zaman itu tuh kebanyakan peta tuh dibikinnya tuh lebih mirip lukisan yang ngeliatin kota secara landscape ya. Nah, sementara peta yang dibikin sama Da Vinci itu tuh punya perspektif mata burung, bird eye view, mirip kayak peta modern zaman sekarang. Atau berarti dengan petanya Da Vinci ini kita jadi lebih gampang nih kalau mau mengukur jarak segala macam tuh lebih gampang. Soalnya kan kelihatannya kan dari atas kan. Nah, berkat kejeniusan Da Vinci metain kota Imola, Borgia akhirnya berhasil nyusun strategi yang akurat buat mempertahankan kotanya dari serangan musuh. Dan ya udah, sukses lagi Da Vinci di sini. Terus karya-karya teknik lain yang pernah dibikin sama Da Vinci itu diantaranya ada Omnithopter, desain sayap buatan yang jadi ide pertama pesawat yang pernah tercatat. Sama ada juga Da Vinci Aerial Screw yang juga merupakan ide awal kendaraan terbang sejenis helikopter. Jadi emang gila nih, emang visioner abis doi. Mantap, mantap. In history, you have certain people, like Leonardo da Vinci, whose genius is just so incredible, and the visions that they have. And in many ways, it's like they're able to see the future. Terus selain di bidang teknik sipil, militer, sama arsitektur, Da Vinci juga tuh dikenal dengan pengetahuan anatominya yang gila. Salah satu ilustrasi terkenalnya, Vitruvian Man, itu dianggap sebagai salah satu karya jenius lainnya dari Da Vinci. Ya gimana nggak jenius? Nih, ilustrasi ini tuh jadi salah satu ilustrasi anatomi tubuh manusia paling presisi yang pernah dibikin di zaman dimana pengetahuan manusia soal anatomi itu masih sangat minim. Dan gilanya lagi, terkait pengetahuan anatomi ini, demi memuaskan rasa ingin tahunya yang besar terkait tubuh manusia, Da Vinci tuh sampai harus ngelakuin pembedahan ke mayat loh, demi dia bisa memahami secara real gimana bentuk tubuh manusia dan organ di dalamnya. Padahal waktu itu praktek begini tuh masih dianggap tabu. Di catatannya, Da Vinci ngeklaim kalau dia udah ngebedah sekitar 30 mayat selama hidupnya. Banyak juga ya. Tapi ya walaupun menuai kontroversi, tapi apa yang dilakuin sama Da Vinci tuh ngebikin dia berhasil memahami anatomi manusia secara detail.
termasuk soal jantung, sistem pembuluh darah, detail struktur tulang, dan berbagai fungsi organ lainnya. Dan nggak cuma anatomi manusia, Da Vinci juga suka banget ngulik anatomi binatang. Misalnya kayak waktu dia kerja di Milan, itu dia sempet tuh dapat proyek ngebikin patung kuda buat penghargaan ke bokapnya Ludovico Sforza. Dan ya, kayak gue bilang tadi, tiap dia mau bikin karya, Da Vinci itu kan pasti kan bakal ngelakuin riset mendalam dulu ya. Dan ya, termasuk patung kuda ini. Jadi waktu dia mau bikin patungnya, dia tuh ngabisin waktu cukup lama buat mempelajari anatomi kuda. Dan hasilnya nggak main-main, beneran mirip kuda asli. Nah, kalau kita ngomongin Da Vinci, kayaknya nggak lengkap ya kalau kita nggak ngebahas karya lukisnya dia. Apalagi dia kan terkenalnya kan sebagai pelukis kan. Dan di antara sekian banyak lukisan dia yang epic, di sini gue mau ngebahas 2 aja nih. The Last Supper, Perjamuan Terakhir, sama Mona Lisa. Kita bahas yang The Last Supper dulu kali ya. Jadi lukisan ini tuh adalah mural yang dilukis sama Da Vinci di ruang makan biara Santa Maria delle Grazie di Milan, yang menggambarkan salah satu peristiwa penting dalam ajaran Kristen, peristiwa perjamuan terakhir antara Yesus dan murid-muridnya. Jadi mural Da Vinci ini tuh ngegambarin momen setelah Yesus ngomong ke muridnya kalau salah satu dari mereka bakal mengkhianati Yesus. Nah, ngedenger itu, ekspresi murid-murid Yesus tuh digambarkan beragam tuh, mulai dari kaget, sedih, khawatir, takut. Ya pokoknya bener-bener berhasil digambarkan sama Da Vinci secara detail sesuai penggambaran Alkitab. Dan gak cuma sampai situ, karena mural ini dilukis di ruang makan, mural ini tuh jadi ngasih kesan seakan-akan peristiwa perjamuan terakhir tuh beneran terjadi di situ. Seakan-akan lukisan ini tuh adalah perpanjangan ruang makan biara yang jadi tempat Yesus melakukan perjamuan terakhir. Dan yang lebih jenius lagi, Da Vinci tuh bener-bener merhatiin detail perspektif loh. Di mana ruangan perjamuan terakhir yang digambar sama dia tuh itu pusatnya tuh ada di sosok Yesus. Jadi ya emang bener-bener sedetail itu. Alla gente che va a vederlo dà delle emozioni. Di questa pittura di questo uomo che in quel momento allarga le braccia e dice chi mi ha tradito. Terus selain The Last Supper, karya paling abadi dari Leonardo da Vinci, sekaligus yang mungkin banget jadi favoritnya, ya apalagi selain Mona Lisa. Nah, kalau menurut berbagai sumber, Mona Lisa tuh mulai dikerjain sama Da Vinci tuh di Firenze, dan tiap dia pindah, lukisan ini tuh bakal selalu dia bawa. Dan ini sampai begininya soalnya ini tuh merupakan karya eksperimental yang bisa dibilang favoritnya Da Vinci, khususnya di masa tuanya. Sama, Mona Lisa juga tuh merupakan simbol dari kedalaman pengetahuan Da Vinci soal anatomi, fisika, dan seni lukis yang udah dia asah sepanjang hidupnya. Dan salah satu kejeniusan Da Vinci di Mona Lisa adalah soal misteri senyuman Mona Lisa. Nah. Ya, lukisan Mona Lisa kan emang didesain sedemikian rupa ya, biar ngasih ilusi optik yang jenius banget. Jadi di sini Da Vinci tuh tahu kalau pusat retina manusia tuh itu lebih jago ngelihat detail, sementara pinggiran mata manusia itu lebih jago nangkep bayangan. Nah, di lukisan ini Da Vinci sengaja nih ngejadiin mata Mona Lisa sebagai pusatnya. Makanya pas kita natap matanya Mona Lisa, itu tuh bakal munculin kesan kalau Mona Lisa tuh lagi senyum. Soalnya pinggiran mata kita tuh bakal nangkep bayangan yang ada di sekitar ujung bibirnya Mona Lisa, yang ngasih kesan seakan Mona Lisa lagi senyum. Padahal terus kalau kita fokus ngeliatin bibirnya tuh nggak sesenyum itu loh, nggak segitu senyumnya. Dan ini bukan mistis ya, ini bisa begini soalnya retina mata kita tuh bakal fokus di detail bibirnya, bukan nangkep detail bayangan di ujung bibirnya Mona Lisa. Jadi ya ekspresi Mona Lisa nih tergantung lu ngeliat apanya nih. Kalau lu ngeliat matanya ya dia bakal senyum ke lu tuh. Tapi sekali lagi ini bukan mistis. Ini adalah hasil dari teknik melukisnya Leonardo da Vinci. Terus di lukisan ini juga untuk kesekian kalinya Leonardo da Vinci meraktekin teknik sfumato. Teknik yang ngebikin detail garis anggota tubuh jadi ngeblend dan kelihatan jauh lebih natural. Lu ingat sosok malaikat di lukisan dia sama masternya tadi kan? Nah itu juga sama tuh. Di situ Da Vinci juga nerapin teknik sfumato. Jadi ya emang gila nih jeniusnya nih. Terus di akhir hayatnya, Da Vinci ngebawa lukisan Mona Lisa ke Paris waktu dia diundang sama Raja Prancis waktu itu, Francis pertama, buat jadi tamu kehormatan raja. Ya walaupun dulu Italia itu pernah perang sama Prancis dan karya-karyanya Da Vinci pernah jadi korban, tapi ini nggak bikin Da Vinci nolak undangan Raja Prancis satu nih. Jadi ya emang orangnya nggak dendaman doi. Dan di Prancis inilah lukisan Mona Lisa bener-bener disempurnakan.
Dan hasil akhirnya yang kita lihat sekarang itu ditemukan ada di pojok kamarnya waktu dia meninggal dunia setelah tinggal di Paris selama 3 tahun. Kalau menurut cerita, kematian Da Vinci itu terjadi di pelukan sang raja, di pelukan Prancis I. Dan inilah yang jadi alasan kenapa sekarang lukisan Mona Lisa tuh justru disimpannya tuh di Paris, tepatnya di Louvre Museum, bukan di Italia. Nah, tapi yang harus kita tahu nih, kalau kita ngomongin Da Vinci, sebenarnya hidupnya tuh nggak melulu soal kesuksesan loh. Gagalnya juga banyak doi. Makanya di buku catatannya tuh kan ada banyak banget kan coret-coretan yang nggak pernah selesai kan. Sama kanvas-kanvas yang isinya lukisan setengah jadi juga tuh banyak banget ditemuin di bengkelnya. Bahkan lukisan The Last Supper ini juga tuh merupakan salah satu kegagalan teknis terbesarnya Da Vinci loh. Jadi waktu itu Da Vinci tuh pengen nyoba-nyoba pakai teknik lukisan baru yang ternyata justru ngebikin lukisan ini jadi kropos bahkan waktu dia masih hidup. Tapi ya balik lagi, semua kegagalan ini nih bagi Da Vinci ini nih cuma proses yang emang harus dilewatin kalau pengen jadi jago banget, kalau pengen jadi master. Ya sama kayak waktu dia bikin Mona Lisa aja kan, demi nyiptain karya yang sempurna dibutuhin waktu bertahun-tahun dan revisi berkali-kali. Sampai akhirnya karya monumentalnya ini selesai saat dia mengembuskan nafas terakhirnya. Keren banget ya. Wah, gila. Speechless gue, gila. It is only a portrait, and yet it seems to have dimensions and mysteries that have yet to be explained. The Mona Lisa's smile is not the kind of smile that we tend to see in portraits. Oke, sekian Lereng Mingguin kali ini tentang kenapa Da Vinci bisa jenius banget. Dan ternyata itu ya, walaupun dia nggak punya privilege, tapi dia, sangat fokus kalau ngapa-ngapain tuh, mau observasi dalam. Kan kalau kita kebanyakan malas kan kayak gitu kan, pengennya cepet-cepet jadi kan. Ya, kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.